Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jaka di Jepara. Mas Jaka menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh kakaknya. Lebih tepatnya kakaknya Mas Jaka yang sudah almarhum sekarang. Itu namanya Mas Farid. Jadi dulu itu pernah Mas Farid itu di tahun 90-an, usia anak-anak remaja tanggung gitu ya. Ini nggak disebutkan usia berapa, kemungkinan sih belasan lah ya, antara 14 atau 15 ya, usia-usia segitu. Nah ini Mas Farid itu memang dari dulu itu terkenal sebagai anak yang bandel gitu ya, berani, suka berantem, dan ya kayak gitu. Kalau dibilangin itu nurut, iya gitu ya. Kalau kamu jangan begitu lagi Rit, gini, itu Mas Farid itu nurut aja. Cuman kayak gitu tetap dilakuin. Kayak misal berantem nih, kemarin habis ini gangguin anak tetangga, udah didatengin sama orang tuanya karena anak si tetangga itu kalah gitu ya. Terus bonyok gitu kan, dan akhirnya apa, didatengin sama orang tuanya ke situ. Kalau bahasa sini itu dionjogi gitu ya. Itu datang ke situ, diomel-omelin gitu kan. Ya orang tuanya Mas Farid juga merasa malu atau apa. Mas Faridnya udah, iya maaf bu gitu. Awas ya kamu ini lagi. Iya bu, enggak lagi. Sama bapak sama ibu pun dibegituin, Rit, janganlah Rit lah, udahlah capek kayak gitu. Berantem terus, lagian sama tetangga gitu kan. Masih satu kampung. Berarti kalau beda kampung boleh Pak? Mas Faridnya malah nanya begitu. Ya nggak boleh, tetap aja nggak boleh. Awas nih kalau misal ini lagi. Iya Pak, enggak Pak, aku janji nggak. Baru berapa hari masih begitu lagi. Akhirnya ya sudahlah, dibiarin aja sama bapak. Jadi Rit, kamu melakukan hal itu, suka isengin anak orang, ya nanti resikonya kamu sendiri yang tanggung ya gitu kan. Iya Pak, enggak lagi. Pokoknya kalau sama orang tua itu Mas Farid itu nurut. Tapi kalau udah di luaran sana ya kayak gitu. Apa ya? Dia itu nggak punya anak buah, dalam artian gini. Kalau kata Mas Jaka ini ya, dia itu Mas Farid itu dulu, meskipun dia itu anaknya bandel, nakal, itu kan biasanya suka ada yang ngikutin gitu ya, kayak bikin geng atau apa. Nah ini tuh enggak sama sekali. Dia tuh jalan sendirian. Dia tuh enggak mau diikutin sama, misal ada menganggap oh Mas Farid ini layak jadi pimpinan atau dia tuh enggak mau, malah disuruh pergi sana pergi gitu. Awas nih gitu. Ininya kayak gitu, dia tuh ngapa-ngapain itu sendirian. Dia pokoknya uniknya tuh di situ. Sampai pada suatu hari ini ada satu kejadian. Mas Farid, mundur berarti. Kita cerita mundur beberapa tahun ke belakang. Jadi, sikap atau sifatnya Mas Farid yang seperti itu menjadi anak yang bandel, anak yang terlalu berani, dan mungkin boleh dibilang nakal gitu ya. Karena sering kayak gitu, ngeresein anak-anak tetangga. Makanya itulah labelnya itu anak nakal gitu ya. Ya sudah. Bukan tanpa alasan. Jadi ada satu kejadian yang menurut keluarganya Mas Jaka itu sebagai pemicu hal ini. Jadi beberapa tahun sebelumnya, saat Mas Farid itu usianya itu ya masih agak kecil lah, sekitar 10 tahun gitu ya. Ini kan dulu masih ngaji di musola terdekat kayak gitu kan. Nah dulu anak-anak kampung semuanya itu hampir pada ngaji di tempat tersebut, dan si Mas Farid salah satunya. Dan pada waktu itu Mas Farid ini sikapnya tuh masih biasa-biasa aja, normal-normal aja. Bahkan boleh dibilang kayak seorang anak yang lumayan cukup penakut lah gitu ya. Nggak pernah terlibat dalam hal seperti itu. Saat digangguin ya diem aja, malah kadang ngelapor ke bapaknya, Pak aku tadi dibeginiin, kayak gitu ya. Itu zaman dulu. Tapi semenjak kejadian ini, semua itu berubah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Udah muter-muter dari tadi, kasihan gak disebutin gitu ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang renyah, bawang goreng murni tanpa campuran apapun.
Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo ya, itu cerita-cerita lama dinaikkan lagi di channel tersebut. Alhamdulillah udah ada 1000 subscriber per hari ini tadi saya cek. Terima kasih banyak atas support, atas dukungannya, tontonannya juga lumayan cukup banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi cerita dari Mas Jaka ini. Nah, Mas Farid dulu itu kan berangkat ngaji ya sama teman-temannya malam-malam di tahun 90-an, awal-awal tahun 90, 91, 92 gitu. Ngaji ke sana sampai pada suatu hari itu diajakin oleh salah satu kawannya namanya Kamal. Kamal juga bukan anak yang nakal atau apa, enggak, itu kayak rasa penasaran tentang satu tempat gitu ya. Jadi kata beberapa orang, ini menurut si Mas Kamal, cerita sama Mas Farid, Rid, jarene gitu ya, katanya itu di bawah sana. Nah, jadi di kampungnya Mas Farid itu ada daerah turunan gitu ya, ke arah bawah, dan di bawah sana itu ada kayak bekas kubangan, kayak kubangan air, dan kubangan itu tuh udah bertahun-tahun. Nggak tahu itu bekas apaan, tapi ada galian sepanjang 8 meter dikali 4. Lumayan cukup besar gitu kan. Nah, saat musim penghujan atau saat lagi ada airnya, ini biasanya dipakai buat mandi-mandian sama anak-anak situ gitu ya. Nah, ini lagi musim kemarau. Si itu tadi, kubangan itu kosong, udah kering kan, nggak ada isinya apapun. Cuman, ini kata si Kamal tadi, ini kata Mas Farid juga nggak main ke sana, soalnya daerah situ terkenal lumayan cukup angker, karena bukan di sekitaran situ tuh nggak ada rumah penduduk ya, kayak di bagian belakang kampung kayak gitulah. Nah, ini si menurut Kamal, itu airnya ada, Rit, itu di sana, Rit. Kubangan itu sekarang ada airnya, Rit. Masa sih, kata si Mas Farid, kan lagi panas, belum hujan. Iya, cuman ada, Rit, gitu ya. Ada, sekarang udah tahu airnya itu muncul dari mana, kata si Kamal. Kesana yuk, Rit, yuk, kesana yuk, liatin yuk. Ah, aku takut kata si Mas Farid, kan memang dulu itu masih penakut ya. Aku takut, Mal. Udah apa-apa, Rit. Kan sama aku, Rit, katanya ikannya banyak gitu kan. Wah, masa, kata si Mas Faridnya. Iya beneran, tapi kan kita mau ngaji. Udah, enggak apa-apa, kita nggak usah berangkat ngaji, kata si Mas Kamal. Akhirnya Mas Farid mempertimbangkan, ya sudah. Jadi malam-malam selepas maghrib itu, mereka kan udah kumpul di musola di sana ya. Ini akhirnya apa? Pergi meninggalkan musola, bolos lah ya, karena ajakan si Kamal tersebut. Mas Farid sama Kamal pun jalan berdua. Cuman Mal ajakin yang lain, nggak usah banyak-banyak, kata itu nanti ribut, kata si Mas Kamalnya. Ya sudah, jalanlah mereka. Mas Kamal itu usianya 2 tahun lebih tua dari Mas Farid. Jadi Mas Farid kayak ya udah ngikut aja sama senior gitu ya pikirnya. Ini akhirnya mereka jalan berdua ke situ. Dan saat mereka menuju ke tempat tersebut, ini sempat ketemu sama beberapa warga. Cuman ya begitu, kalian mau kemana? Nggak ngaji? Sebentar, Wak, mau pulang sebentar, bilangnya begitu si Mas Kamalnya. Mas Faridnya diem aja. Udah ke area belakang sana, gelap gitu kan, di situ memang bener-bener ya gelap lah. Tapi nggak tahu, kata si ya Mas Kamal juga, kata si Mas Farid, gelap-gelap kayak gitu. Aku itu masih bisa melihat ya, mungkin karena mata anak kecil masih bagus kali ya. Gelap-gelapan ke sana turun ke bawah. Kesana Mas Farid itu udah takut. Mal, aku takut, Mal, kata si ini kan. Mal, aku takut. Udah ndak apa-apa, Rit, udah ndak apa-apa. Akhirnya turun ke bawah situ. Nah, begitu turun, di situ mereka berdua melihat ada seorang perempuan. Ini lagi mainin air pakai bambu kecil tipis gitu, kayak bambunya layangan gitu ya. Itu di esrek kayak gitu. Mal, itu siapa, Mal? Udah tahu, kata si Kamalnya, aku udah tahu, Rit. Udah nggak apa-apa, ke situ aja.
Kesitulah si Mas Farid sama Mas Kamal, dan si perempuan itu tuh cuek aja begitu, cek, sampai mereka mendekat. Mana ikannya, kata si Mas Farid kan. Mana ikannya, Mal? Ya ikannya di dalam situ. Terus gimana ngambilnya, kata si... Iya ya Rid ya, gimana ngambilnya ya Rid ya? Kita nggak bawa ini, nggak bawa jaring, nggak bawa apa. Terus gimana, Mal? Ya pakai sarung katanya. Mereka kan bawa sarung. Ya udah, Mal pakai sarung kamu aja. Iya pakai sarungku. Nah akhirnya udah. Sarungnya pun nggak tahulah gimana caranya gitu ya, pikiran mereka itu yang penting bisa buat ngejaring ikan atau gimana. Nah si perempuan itu bilang, ikannya lagi nggak ada, kata si perempuan itu. Masa sih Bu gitu kan, masa sih Mbak ikannya nggak ada, katanya ikannya banyak, tadi sore aja banyak yang nangkep. Iya tapi kali ini ikannya nggak ada, ikannya pada keluar Mbak. Iya pada keluar. Tapi yang nggak dibahas lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa wis Mbak, cobain gitu, kata si Mas Kamal. Akhirnya sudah sama Mas Farid ya bareng-bareng dipegangin terus ke sini ya, ke air gitu, dicidukin gitu. Ya memang nggak ada apa-apa. Terus si perempuan itu pun bangun mendekat ke arah mereka. Dan oh iya, perempuan itu pun waktu itu di zaman itu cara berpakaiannya itu lumayan cukup aneh gitu ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu kan suka ada perempuan yang pakai kemben, itu biasanya habis mandi di sungai atau apa. Ini kan nggak habis mandi, malam pakai kemben begitu, cuman pakai kain jarit gitu doang ya. Rambutnya panjang, dia pun berdiri mendekat ke arah Mas Farid sama Mas Kamal, lagi nyidukin. Nggak ada kan ikannya? Iya Mbak, nggak ada Mbak. Terus apa? Mereka berdua itu dicemplungin, didorong begini ke dalam kubangan tersebut. Begitu jatuh, anehnya itu apa? Kubangan itu nggak ada airnya. Mereka berdua tuh jatuh ke bawah sana. Brak, jatuh kan. Brak. Aduh, teriak-teriak si Mas Kamal sama si Mas Faridnya. Saat lagi teriak-teriak begitu tuh ngelihat si perempuan tadi itu posisinya di atas, dan ya mungkin karena bayangan begitu doang, itu kesannya tuh serem banget. Rid, naik Rid. Iya Mal, naik. Nah si Kamal itu bisa naik, tep. Si Farid itu ndak bisa. Dia tuh kayak ada yang megangin dari bawah. Mal, kakiku ada yang megangin, kata si Mas Farid. Cuman Mas Kamalnya udah keburu naik dan dia itu takut. Weh Mal, mau kemana? Ditinggalin sama si Kamal. Mas Farid di situ sendirian. Kamal pergi ke sana, Mas Farid itu di bawah itu ya, kubangan tadi. Dia tuh ngerasa kaki itu ada yang megang. Cuman saat dia duduk, pegangan itu tuh dilepaskan. Tapi saat dia bangun, nanti ada yang megang lagi, seolah-olah kamu ndak boleh pergi kemana-mana ya, seolah-olah kayak gitu ya. Itu kamu ndak boleh pergi. Akhirnya dia maju, Mas Farid nangis di situ ya, karena saking takutnya itu tadi nangis. Dan saat nangis si perempuan itu tuh turun. Dia tuh turun bukannya lompat, tapi kayak terbang di depannya Mas Farid, jelek. Diomongin, kamu kenapa malam-malam kesini? Itu Mbak, aku diajakin sama temanku. Katanya banyak ikan di sini. Ikannya ndak ada, ikannya itu pada keluar semua katanya. Ya tapi Mas Farid nggak ngeh dengan omongan tersebut. Mungkin kita orang dewasa itu kalau ikannya udah pada keluar gitu ya, artinya ikan kok bisa keluar ya, pasti ada sesuatu gitu kan. Tapi Mas Farid itu nggak kepikiran dengan omongan tersebut, cuman bilang begitu. Dan akhirnya apa? Si mbak-mbak tadi itu ya sudah, kamu di sini dulu sampai nanti ada yang jemput. Mbak, aku pengen pulang Mbak, kamu di sini dulu. Siapa yang ngejemput aku Mbak nanti gitu kan? Yang jemput aku Kamal aja pergi Mbak, itu Mbak. Iya, Kamal temanmu itu nggak bakalan ngomong ke siapapun. Nanti akan ada yang datang ke sini dan itu adalah gurumu katanya. Guru siapa? Guru sekolah atau apa gitu kan katanya. Bukan, itu guru ngajimu. Kamu harusnya itu ngaji di sana. Kenapa malah ke sini? Aku kan diajakin sama itu, Mbak. Ya sudah, kamu tunggu aja di sini gitu. Nah, si perempuan itu pun dia tuh sibuk di kubangan itu mondar-mandir bolak-balik, gak tahu ngapain. Tapi setelah diperhatikan seolah-olah ini dia tuh kayak lagi
dinding-dindingnya yang namanya juga tanah gitu, itu kan pada runtuh. Itu kayak ditambalin sama dia dinding-dinding tersebut, dan ya si Mas Farid sendiri nggak bisa melihat itu dengan jelas. Ditungguin kok lama banget ya, kok aku nggak dijemput-jemput ya, sampai akhirnya apa? Ada bunyi. Mas Farid kan posisinya di dalam lubang. Ini bunyi kayak geduk-geduk kayak orang lari-lari itu di atas sana. Mas Farid kan, ini siapa ya gitu ya. Si mbak-mbak tadi berhenti dan cuma ngelihat begini, sepertinya senyum gitu, dan akhirnya apa? Ini ada sesuatu yang pada lompat ke dalam situ. Jelep. Ini orang-orang, bentuknya tuh kayak orang, cuman ukurannya tuh kecil. Mohon maaf, kayak orang kerdil gitu ya, kayak orang cebol seperti itu. Orang mukanya tuh muka orang dewasa, cuman ukuran badannya itu lebih pendek ya. Ini pada lompat masuk ke dalam lubang itu. Ya Mas Farid ketakutan, di sana orang rame banget, puluhan, ratusan mungkin masuk tumplek-blek di kolam renang kering itu. Mas Farid bingung, makin ke pojok. Nah ini mereka tumpuk-tumpukan di sana, brok. Terus pada ngeliatin Mas Farid semuanya. Ya takut gitu kan, mau teriak ya gimana gitu. Akhirnya Mas Farid cuma ngeringkuk begini doang, dan setelah itu dia ndak mendengar apapun. Kok ndak ada? Kok hilang ya? Mereka tuh pada hilang. Mereka hilang gitu. Sampai baru menyadari ada beberapa itu sosok yang mirip orang tadi, ada beberapa di dekat si mbak itu. Dan Mas Farid baru ternyata apa? Mereka tuh lompat slep. Itu kayak masuk ke dalam tanah, dinding-dinding tanah itu serap, dan sudah airnya habis, cuma tinggal si mbak-mbak tadi. Dan Farid, kamu di sini dulu ya katanya. Saya mau pergi. Loh mbak mau kemana? Dan Mas Farid itu bingung. Dari mana sih itu tahu nama Farid gitu ya? Cuman seingatnya Mas Farid, dia itu nyebut namanya Farid. Saya pergi dulu ya. Loh mbak mau kemana? Mbak aku sendirian takut di sini. Mbak aku bantuin keluar dari sini. Si mbaknya nggak jawab apa-apa, dan dia tuh ya masuk ke salah satu dinding tanah di sana, slep. Ketakutan sendirian, ini aku di mana? Tolong, mulai teriak-teriakan. Nah teriak-teriak, ada sambutan. Itu tuh kayaknya suaranya di sana. Ada yang ngomong seperti itu. Mas Faridnya kan tambah tulung-tulungan gitu, tambah teriak-teriak gitu kan. Farid di mana? Dan saat itu juga mendengar ada suara bapaknya. Bapak juga ikut-ikutan nyari, Pak gitu kan. Pak, aku di sini, Pak. Woi, aku di sini gitu kata si Mas Farid. Ini di bawah berusaha di tengah itu ya, kolam renang itu tadi, saya anggap aja kolam renang lah, kubangan gitu. Itu nggak ada airnya tuh kering, bawahnya tuh juga kering. Ini begini, melihat ada beberapa orang bawa senter kayak gitu ya. Yang bawa ini tuh nggak ada, yang bawa apa? Obor kayak gitu tuh nggak ada, bawanya malah petromak. Terang, ada puluhan warga. Ini turun dari atas itu kelihatan. Mereka turun, Mas Faridnya pun teriak-teriak, di sini gitu. Nah, si warga itu makin turun, rit. Terus sudah kan, si warga itu sampai di atas sana. Jadi begini, si Mas Farid, badannya itu kecil. Mas Kamal itu 2 tahun lebih tua dari Farid. Dan dia itu anak yang bongsor. Untuk naik itu aja kesusahan. Cuman ya dilalahnya bisa naik ke atas sana. Nah Mas Farid ini benar-benar nggak bisa buat nyoba keluar dari tempat itu tuh nggak bisa. Akhirnya ya sudah terjebak di sana. Ini kan warga nyariin turun ke situ. Dan tolong gitu kan. Ada yang suaranya dari sini kata warga. Aku di sini, Pak. Ini Pak, aku di sini. Posisinya di tengah-tengah kolam renang di situ, di tengah-tengah kubangan itu tadi. Gak ada satupun dari warga yang nyariin waktu itu yang melihat Mas Farid. Mereka tuh kayak cuman ngeliatin, itu kan udah terang benderang ya, ada petromaknya 2 itu udah datang ke situ. Terang, bener-bener terang. Cuman ya begitu. Warga, Mas Farid ngeliatin, ini mereka ngelihat aku atau enggak sih gitu. Mas, aku di sini, Mas. Woi, aku di sini. Nyampe dilempar aja teplok gitu ya. Mereka kerasa ada yang lempar, ini siapa? Rit, kamu di mana, Rit? Kamu di mana? Aku di sini. Jadi
mereka itu udah berhadap-hadapan. Mas Farid itu udah di depan mereka dan mereka itu udah di depan Mas Farid. Cuman bedanya Mas Farid di bawah, yang lain di atas sana. Cuman apa? Gak ada satupun yang lihat Mas Farid. Mana sih ya? Mana sih ya? Wah, ini loh. Kayaknya dari sini gitu. Cuman kok nggak ada ya Pak ya? Kok nggak ada ya? Nah, akhirnya apa? Bener aja. Ada salah satu guru ngajinya Mas Farid di sana. Ini yang paling sepuh, yang paling tua, yang Mas Farid itu nggak suka kalau diajar sama dia. Ilmunya suka nggak masuk. Karena apa? Ngajarnya tuh bikin ngantuk, kata Mas Farid. Lah, si Pak Haji, anggap aja begitu ya. Si Pak Haji, ngapain ya dia kesini gitu ya? Dan ternyata apa? Pak Haji itu yang kayak mendoakan di situ. Semuanya diem dulu. Pak Haji. Akhirnya pada diem semuanya. Yuk duduk di sini, melingkar. Ngelingkerin ini tadi, si kubangan tersebut. Pak Haji duduk di sana, memimpin doa di situ. Doanya pun gak keras-keras gitu ya, cuman kayak doa dikecap-kecap mulut begitu doang. Dan akhirnya apa? Oh ya, semua itu disuruh tutup mata. Semuanya tutup mata. Jangan ada yang buka gitu ya. Kalau kita mau nemuin Farid, tutup mata dulu. Akhirnya apa? Tutup mata semuanya. Si Pak Haji berdoa mungkin sekitar 5 menit lah, tidak terlalu lama. Ya sudah, buka mata kalian. Begitu dibuka, jreng, Farid ketemu di situ. Wih, itu Faridnya. Mas Farid pun tenang banget. Alhamdulillah, aku kelihatan. Begitu kelihatan, nangis si Mas Faridnya. Wah, gitu. Bapak, gitu kan. Nyalahinnya tuh bapak ya, yang paling dikenal di situ kan. Bapak, aku dari tadi nggak di ini Pak, gitu. Sambil nangis anak kecil kayak gitu, sambil uring-uringan gitu. Ya kamu lagian kenapa sampai ke sini? Oh, alhamdulillah ketemu. Ya udah sini, gendong. Akhirnya digendong sama bapaknya naik ke atas. Kondisinya Mas Farid itu juga badan itu udah kotor semua ya. Akhirnya sudah dibawa pulang ke sana. Warga pun ikut rame-rame ke situ dan ditanya tentu saja, Rid, apa yang terjadi? Kok kamu bisa sampai ke situ? Bisa sampai ke galengan itu, apa sih, lubang itu, kok kamu bisa di sana? Aku diajakin Kamal Pak gitu. Wah, Kamal nih, si Kamal nih. Kamalnya mana? Kamalnya udah pulang, udah ketakutan. Dan akhirnya sudah enggak apa-apa, udah ketemu. Gimana ceritanya, Rid? Mas Farid pun menceritakan apa yang itu tadi, yang dialaminya. Nah, sudah malam itu si Kamal pun dijemput ke sana. Begitu dijemput ya sudah, Kamal kan ikut gitu kan. Akhirnya ikut dibawa ke rumahnya Mas Farid. Di situ, Mal, gimana ceritanya? Iya, aku sama Farid itu mau nangkep ikan, katanya begitu kan. Nangkep ikan? Kamu nangkep ikan di mana? Ya itu di lubang itu. Lubang itu orang lagi musim kemarau kan, nggak ada airnya. Ada kok, kata orang-orang siapa gitu kan. Nah, dia jadi tanda tanya, orang-orang siapa yang ngomong kalau di situ ada airnya itu siapa? Aku nggak tahu, aku nggak kenal. Yang jelas waktu itu ternyata sore harinya Mas Kamal itu habis pulang main, dia itu ketemu dengan serombongan anak muda. Mereka itu bawa ikan dan, Mas, jaluk kok Mas deh, minta Mas itu kan. Minta enak aja. Kamu itu sana ngambil sendiri aja. Di mana Mas? Itu di kubangan. Lu kan kubangannya udah ada airnya. Sekarang lagi ada airnya, ikannya itu banyak di situ, kata si pemuda-pemuda tadi. Jumlahnya ada berapa, Mal? Aku nggak ngitung, tapi coba 1, 2, 3, sekitar 8 atau 9. Inilah perkiraan. Oh, berarti lumayan cukup banyak. Itu kayak gitu, ketemu sama Kamal ngasih informasi yang salah, yang ya sebenarnya nggak ada air di sana. Dan Mas Kamal pun akhirnya begitu, dia terinspirasi gitu kan. Aku mau nyari temen siapa ya? Ketemunya si Farid. Mana yuk nangkap ikan, kayak gitu. Dan akhirnya sudah, malam itu pun kejadian si Mas Faridnya ke situ. Dan Mal, kamu kenapa ninggalin tadi? Dan untungnya tuh begini, Mas Kamal itu memang ninggalin Farid, cuman dia itu lapor ke tetangga gitu ya waktu itu.
Farid katanya, Farid kenapa? Farid di belakang jatuh ke lubang, kata si Mas Kamal. Ah, Farid jatuh ke lubang. Iya, lubang yang di mana itu? Yang di belakang sana, yang di belakang sana. Warga tahu dia. Loh, kok bisa jatuh ke situ? Nah, warga pun akhirnya ngumpulin gitu. Ini katanya si Farid begini ngubungin orang tuanya Mas Farid. Orang tuanya Mas Farid pun sama warga langsung ke sana, termasuk yang di guru ngaji tersebut. Kebetulan ngaji itu baru pada selesai ya. Termasuk malam itu anak-anak juga pada datang ke sana dan akhirnya nyamperin ke situ. Kondisinya Mas Farid kayak gitu tadi. Nah, di sana diceritakan juga. Jadi ada momen di mana Mas Farid kan nggak bisa melihat warga. Warga juga Mas Farid bisa melihat warga, tapi warga nggak bisa melihat Mas Farid yang ada di dalam situ. Nah, sama si Pak Haji ya kayak dijelasin, yaitu karena apa? Karena mata kalian itu masih ditutup. Sementara Farid itu matanya udah kebuka, dia bisa melihat kita, kedatangan kita, tapi kita nggak bisa ngelihat Farid karena ada selendang yang nutupin, katanya begitu bahasanya Pak Haji. Oh gitu Pak Haji. Iya, makanya tadi kan saya minta ini mas-mas semua, bapak-bapak untuk merem gitu ya. Tadi ada nggak yang nggak merem? Saya nggak merem Pak Haji gitu kan. Terus gimana? Bisa ngeliat? Enggak Pak Haji, saya itu nggak bisa ngeliat gitu. Saya penasaran. Ya tak buka begini, iya nggak bisa ngeliat. Ada yang seperti itu. Nah, akhirnya sudah. Dari situ Mas Farid pun jadi terkenal ya, karena ada insiden seperti itu tadi. Nah, mulai saat itu, beberapa hari setelahnya, sikapnya Mas Farid itu mulai berubah. Nurutnya masih nurut. Kalau di rumah itu ya masih anak yang penakut juga lah. Cuman kalau udah di luaran, entah kenapa, mungkin ada dendam sama Kamal atau gimana kali ya, ditinggalin malam itu. Yang pertama dihajar sama Mas Farid itu adalah si Kamal. Gara-gara masalah sepele gitu ya. Waktu itu, Mal, aku pengen jajan ini Mal, tapi aku nggak bawa uang, kata si Mas Farid. Ya kamu pulang aja Rit, sana Rit, ambil uangnya gitu. Mas Farid itu nggak terima, dia hajar gitu ya. Diajak berantem dan Kamal kalah, akhirnya nangis pulang ke sana. Ya kayak gitu, ngelapor sama orang tuanya datang. Rit, gimana sih Rit kayak gini? Cuman waktu itu nggak diomel-omelin ya. Makin hari itu makin begitu, makin nakal. Cuman kayak gitu, awal-awal itu nakalnya tuh random. Siapapun yang menurut Mas Farid dia nggak suka, itu bakal dikerjain sama dia. Tapi sesekali makin kesini itu makin jarang. Cuman ya begitu, nama itu udah terlanjur besar di antara anak-anak muda kayak gitu ya. Dan sepertinya kata Mas Farid ya aku harus mempertahankan itu, jadi aku harus nyari korban gitu ya. Entah berapa hari sekali, berapa minggu sekali, aku harus bikin kasus katanya. Dan ya begitu terus, ya sering didatengin sama orang tua gitu ya, sama orang tua teman-temannya itu tadi, ya ditegur sampai akhirnya Mas Farid itu ujung-ujungnya itu kayak jadi balik lagi menjadi anak yang betah di rumah aja, nggak kemana-mana, keluar pun cuman sebentar, nanti balik lagi, itu udah tobat atau gimana ya. Dan ternyata Mas Farid itu setelah cerita-cerita begitu ya, beberapa tahun ke depan Mas Farid itu sakit dan nggak lama, itu cuman sekitar 4 atau 5 hari Mas Farid itu meninggal. Ya itu tentu saja buat Mas Jaka dan warga itu juga shock gitu. Itu ceritanya segitu aja. Terima kasih banyak Mas Jaka atas ceritanya. Dan ya tentu saja doa untuk almarhum Mas Farid ya. Kawan-kawan terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya biji, udah mampir di channel Mbah Warmo, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tadi selama membawakan cerita. Semoga kawan-kawan tetap terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.